Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Rafli Finanda, NIM 2105106020 dari kelas Penjas B, Angkatan 21. Baik, untuk video kedua ini, di sini saya akan menjelaskan untuk melengkapi tugas UAS adaptif. Jadi untuk materi berikutnya itu ada baca, hubungkan anak berkebutuhan khusus. Keuntungan sosial. Pendidikan jasmani dapat membantu anak belajar dengan cara yang diinginkan untuk berhubungan dengan orang lain, untuk mengembangkan peran tiap kelainan dengan baik, dan mengembangkan nilai-nilai moral yang dianggap baik oleh masyarakat. Keuntungan bagi kecerdasan. Pendidikan jasmani dapat membantu meningkatkan perkembangan intelektual. Setiap kali anak berpartisipasi dalam permainan yang disajikan dalam pendidikan jasmani. Kondisi-kondisi yang merintangi. 1. Definisi macam-macam kelainan. 1. Keterlambatan mental, berarti fungsi intelektualnya umum berada di bawah rata-rata, dibarengi dengan perilaku penyesuaian diri yang kurang, dan hal ini mempengaruhi unjuk kerja pendidikan anak. Kedua, tuli, berarti kerusakan berat dalam pendengaran, sehingga anak terhalang dalam pemrosesan informasi linguistik melalui pendengaran. Yang ketiga, ada pendengaran kurang, berarti 1. Kerusakan pendengaran yang tidak berat, baik bersifat permanen atau tidak, yang akibatnya akan mempengaruhi unjuk kerja pendidikan. Yang keempat, kerusakan penglihatan, berarti kerusakan visual, walaupun dengan koreksi seperti kacamata, yang akibatnya akan mempengaruhi unjuk kerja pada anak. Buta. Yang kelima, ada buta tuli, berarti kerusakan pendengaran dan penglihatan. Keenam, gangguan emosional yang sangat, berarti satu kondisi yang memperlihatkan satu atau lebih ciri-ciri kelainan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, ketidakmampuan belajar yang khusus, berarti suatu kerusakan pada satu atau lebih dari proses psikologi yang terlibat dalam pemahaman atau dalam menggunakan bahasa tertulis maupun lisan, yang dapat terlibat pada kemampuan pendengaran, berpikir, berbicara, menulis, dan mengerja yang tidak sempurna atau melakukan perhitungan matematika. Yang ke-8, kelemahan dalam ucapan, berbicara, berarti menggunakan dalam komunikasi seperti gagap, kelemahan artikulasi, kelemahan dalam bahasa atau suara. Ke-9, kelemahan secara ortopedik, berarti suatu kelemahan ortopedik yang sangat berpengaruh tidak baik terhadap unjuk kerja pendidikan. Yang ke-10, kelemahan kesehatan yang lain, berarti kekuatan, vitalitas, atau kesiagaan yang terbatas disebabkan masalah kesehatan yang kronis dan akut seperti kondisi jantung, TBC, reumatik, astma, hemofilia, iron, atau keracunan timah, leukemia, atau diabetes yang berakibatkan tidak baik terhadap unjuk kerja pendidikan anak. 11, kelainan ganda, berarti kerusakan yang bersamaan seperti keterbelakangan mental, buta, keterbelakangan mental, kerusakan ortopedik, dan lain-lain. Arti dan tujuan pendidikan jasmani khusus.
Pendidikan jasmani khusus dapat didefinisikan sebagai satu sistem penyampaian pelayanan yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Selanjutnya ada pendidikan jasmani disesuaikan. Adaptive Physical Education adalah pendidikan melalui program aktivitas jasmani yang tradisional yang dimodifikasi untuk memungkinkan individu dengan kelainan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dengan aman. Pendidikan jasmani korektif, terutama perbaikan kelainan fungsi postur dan mekanik tubuh. Pendidikan jasmani perkembangan mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang progresif atau latihan otot-otot besar untuk meningkatkan kemampuan jasmani individu. Tujuan pendidikan jasmani khusus yang berkelainan adalah untuk membantu mereka mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial. Adapun tujuan khusus adalah untuk menolong peserta didik mencapai tujuan umum. Ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, untuk membantu siswa melindungi dirinya. Yang ketiga, untuk memberikan kepada siswa kesempatan untuk mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah olahraga aktivitas jasmani waktu luang yang relatif. Keempat, untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. Kelima, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan menjaga harga diri. Keenam, untuk membantu siswa dalam mengembangkan perkembangan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Yang ketujuh, untuk menolong siswa memahami dan menghargai berbagai macam olahraga yang dapat dinikmatinya sebagai penonton. 3. Peran dan tugas pendidikan jasmani khusus. Peran dari mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan jasmani khusus sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan langsung kepada siswa yang kelainan dan keluarga anak. Yang kedua, memberikan latihan prajabatan dan dalam jabatan. Adapun satu peran yang luas yang mencangkup tugas seperti manajemen, supervisi, dan konsultasi. Untuk melakukan tugas baik, maka konsep program pendidikan individual PPI yang berisikan satu pernyataan tentang tingkat unjuk kerja performance pendidikan anak pada waktu sekarang. Kedua, 1 pernyataan tentang tujuan-tujuan untuk 1 tahun termasuk tujuan instruksional dalam bentuk pendek. Ketiga, 1 pernyataan yang khas pendidikan khusus beberapa jauh anak sanggup dalam program pendidikan reguler. Keempat, 1 pernyataan tentang layanan itu dipikirkan langsung. Kelima, 1 pernyataan kriteria tujuan dan prosedur evaluasi yang memadai serta rencana melaksanakannya untuk menentukan tujuan instruksional jangka pendek yang telah dicapai. Keempat, kebutuhan diadakannya pendidikan jasmani khusus. Pendidikan jasmani khusus telah cukup lama menjadi mata pembelajaran di lembaga pendidikan, baik dalam masa penjajahan maupun di dalam kemerdekaan, walaupun dengan istilah-istilah yang berbeda. Pendidikan jasmani khusus belum banyak dikenal dan dipahami oleh para pendidikan di Indonesia. Beberapa manfaat pendidikan jasmani khusus. Ada 6 manfaat bagi siswa yang berkelainan mengikuti program kegiatan pendidikan jasmani khusus. Yang pertama ada manfaat bagi jasmani. Kedua ada manfaat
keterampilan gerak. Yang ketiga, manfaat bagi kesegaran. Keempat, ada keuntungan emosional. Selanjutnya, sifat-sifat program pengajaran pendidikan jasmani adaptif memiliki ciri khusus yang menyebabkan nama pendidikan jasmani ditambah dengan kata adaptif. Adapun ciri tersebut adalah: 1. Program pengajaran penjas adaptif disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa. Yang kedua, program pengajaran penjas adaptif harus dapat membantu dan mengkoreksi kelainan yang disandang oleh siswa. Ketiga, program pengajaran penjas adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individual anak berkebutuhan khusus. Tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. 1. Untuk menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang memburuk keadaannya melalui penjas tertentu. Ketiga, untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga. Keempat, untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. Yang kelima, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Keenam, untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanik tubuh yang baik. Yang ketujuh, untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam-macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton. Arti dan tujuan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah sebuah mata pembelajaran akademik. Peserta didik wajib berpartisipasi. Guru bertanggung jawab membantu rencana pelajaran yang berisikan penyertaan yang jelas tentang tujuan perilaku. Dalam buku ajar tentang dasar-dasar pendidikan jasmani. Modifikasi dalam pendidikan jasmani adaptif. Bila dilihat masalah dari kelainannya, jenis anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi anak berkebutuhan khusus yang memiliki masalah dalam sensoris, anak berkebutuhan khusus yang memiliki masalah dalam gerak dan motoriknya, anak berkebutuhan khusus yang memiliki masalah dalam belajar, anak berkebutuhan khusus yang memiliki masalah dalam tingkah lakunya. Dalam masalah yang disandang dan karakteristik setiap jenis anak berkebutuhan khusus, maka menuntut adanya penyesuaian dan modifikasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada modifikasi aturan main dari aktivitas pendidikan jasmani. Kedua, modifikasi keterampilan dan tekniknya. Yang ketiga, modifikasi teknik mengajarnya. Yang keempat, modifikasi lingkungannya termasuk ruang, fasilitas, dan peralatannya. Selanjutnya, ada pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh, komprehensif, dan dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Hampir semua jenis ketunaan anak luar biasa memiliki masalah dalam ranah psikomotor. Masalah psikomotor sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan sensorik, keterbatasan dalam kemampuan belajar.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.